Assalamualaikum. Ya, ketemu lagi dengan saya, Adam Bis Hawa. Yang kali ini kita akan berkunjung ke Gua Selo Mangleng dan Museum Air Langga di Kediri, Jawa Timur. Gua Selo Mangleng dan Museum Air Langga lokasinya sangat berdekatan dalam satu kompleks, berada di kaki Gunung Klothok, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Sejenak inilah cuplikan liputan ritual di Gua Selo Mangleng. Berlanjut ke Museum Air Langga di utara Gua Selo Mangleng. Museum ini menyimpan tentang benda purbakala peninggalan zaman kerajaan Kadiri. Museum bisa menjadi tempat arsip, edukasi, dan rekreasi masyarakat untuk mengenang kejayaan masa lalu. Museum ini berdiri pada tanggal 30 November 1991, yaitu menampung sekitar 147 buah koleksi arkeologi maupun etnografi. Yuk, mari ikuti terus video ini hingga tuntas. Seru sekali teman-teman. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Apa kabar teman-teman YouTuber? Semoga kalian baik-baik saja ya. Baik, untuk pertama kita akan mengulas Gua Selo Mangleng yang beralamatkan di Jalan Mastrip, Mojoroto, Kediri. Dulunya gua ini merupakan tempat pertapaan Dewi Kili Suci, putri kerajaan Kahuripan yang dipimpin Raja Air Langga. Menurut cerita, sang putri memutuskan bertapa demi meminta kemakmuran bagi rakyat Kediri. Ia lantas memutuskan tidak menikah dan meninggalkan keduniawian. Maka tak heran lantas jika patung Dewi Kili Suci berada di atas atau di depan kawasan komplek Gua Selo Mangleng ini. Untuk tiket masuk dewasa 4.000 dan anak-anak 2.000. Sedangkan biaya parkir untuk mobil 7.500 dan motor 5.000. Untuk sampai ke lokasi kalian cukup mengandalkan Mbah Google Maps, ketik saja Gua Selo Mangleng Kediri, pasti sampai. Yuk kita gas masuk ke lokasi Gua Selo Mangleng. Nama Selo Mangleng sendiri diberikan bukan tanpa alasan. Berdasarkan sumber yang diperoleh, kata selo memiliki arti batu, sementara mangleng berarti miring. Secara geografis, gua ini memang berada di kaki Gunung Klothok. Namun permukaan tanah di sekitar gua sendiri cukup landai. Gua Selo Mangleng bukan gua alami. Tempat ini terbentuk dari hasil pahatan pada batuan keras. Posisinya tidak terlalu tinggi, namun tetap sedikit berbahaya untuk digapai. Pasalnya permukaan batu sedikit agak licin. Sebagai wisata keluarga, komplek Gua Selo Mangleng memiliki beberapa atraksi tambahan seperti Museum Brawijaya, Museum Air Langga, dan kolam pemandian yang berbayar. Pokoknya seru deh menjelajahi area sekitar gua, pasti dijamin puas. Terkadang udara di sekitar Selo Mangleng bisa cukup panas, tapi jangan khawatir. Para teman-teman traveler bisa duduk sambil istirahat di dekat pohon besar di sekitar petilasan. Suasana di sini cukup rindang dan nyaman. Wah, inilah dia penampakan dari Gua Selo Mangleng. Yuk mari kita menjelajah dan mengikuti ritual di Gua Selo Mangleng ini. Untuk naik ke Gua Selo Mangleng, kalian bisa melewati anak tangga menuju gua yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Namun teman-teman harus tetap hati-hati karena bakal melewati jalan setapak batu yang licin. Begitu sampai di mulut goa,
ada beberapa relief kecil yang sudah hampir tak terlihat. Gua Selomangleng ini dibagi dalam dua ruangan yang saling berhubungan. Selomangleng memiliki permukaan dinding gua yang tampak hitam mengkilap. Hal ini mungkin efek dari asap dupa yang selalu dinyalakan. Saya sendiri tidak sempat mengkonfirmasi hal ini pada pemandu atau warga. Tiap ruangan di gua memiliki tempat duduk dari pahatan kayu. Bentuknya sederhana, layaknya yang biasa digunakan untuk bersemedi maupun berbaring. Selain itu, ada satu sudut khusus untuk menaruh sesajen di pahatan dinding batu. Saya sendiri pun sangat beruntung karena bisa melihat dan menyaksikan ritual di Goa Selomangleng. Kebetulan ada teman atau seseorang yang dari Surabaya yang berritual di Goa Selomangleng. Berikut cuplikan dari ritual tersebut. Ya, Selomangleng dulunya digunakan oleh Dewi Kilisuci untuk bertapa, tempat mengheningkan cipta, rasa dan karsa, menyucikan batin dan mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Aroma harum bunga dan dupa menyambut Anda yang berkunjung ke Gua Selomangleng. Karena di gua ini pada saat-saat tertentu masih digunakan sebagai tempat hening oleh penganut kearifan lokal yang sangat menjunjung tinggi peninggalan para leluhur yang dianggap suci dan memiliki nilai sejarah yang tak ternilai. Pada dasar lantai banyak sekali ditemukan bunga-bunga sesajen berwarna merah dan kuning yang masih segar. Suatu pertanda bahwa tempat ini cukup sering digunakan untuk mengasingkan diri, bertapa atau tirakat bagi kalangan masyarakat tertentu. Goa ini terbentuk dari batu andesit hitam yang berukuran cukup besar sehingga nampak cukup menyolok dari kejauhan. Keistimewaan sepintas tidak ada yang istimewa di gua batu ini, namun keunikan baru terlihat begitu mendekati pintu goa, dan kesan mistis terasa kental sekali saat berada di dalamnya. Penasaran dengan gua ini? Ya udah, capcus aja ke Gua Selomangleng. Lalu destinasi yang kedua yaitu Museum Airlangga yang berada di sebelah utara dari gua ini, sekitar 200 meter ya. Yuk kita mereview Museum Airlangga. Ayo datang ke museum. Benda purbakala yang ditaruh di Museum Airlangga pada umumnya ditemukan di wilayah Nganjuk, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, hingga Kota Kediri. Temuan benda purbakala khusus di wilayah Kota Kediri antara lain semacam arca, koleksi dari tanah liat, fragmen relief dari batu kapur yang ditemukan di Kelurahan Lirboyo. Semua temuan benda purbakala ini merupakan peninggalan lintas kerajaan, mulai dari Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Benda purbakala yang dimuseumkan semacam gentong batu, altar batu, arca Sivanandi, arca Dewa Wisnu, Yoni, serta jambangan batu. Museum Airlangga diresmikan pada Januari 1992. Koleksi museum ini berasal dari penampungan benda cagar budaya di alun-alun Kediri. Pada tahun 1951, paseban alun-alun dibongkar
sehingga koleksi cagar budayanya dipindahkan ke Pemandian Kuak atau Pemandian Tirtoyoso. Pada tahun 1982, penampungan cagar budaya di Pemandian Tirtoyoso dikukuhkan sebagai museum daerah dengan nama Museum Tirtoyoso. Dalam perkembangannya, didirikan museum baru yang kini kita kenal sebagai Museum Airlangga. Pemindahan koleksi benda cagar budaya dari Museum Tirtoyoso ke Museum Airlangga berlangsung antara bulan November hingga Desember tahun 1991. Nah, sekarang akan saya bacakan koleksi Museum Airlangga Kota Kediri. 1. Ada Brahma. 2. Ada patung primitif. 3. Ada Makara. 4. Ada Pakinangan, Pipisan dan Gandik. Ada Anak Timbangan. Ada Pakingan. Ada Siva. Ada Jambangan Batu. Ada Sivanandi. Ada Yoni, Prasasti Batu, Ardanari. Ada Padmasana. Ada Vishnu, relief manusia, miniatur rumah, gentong batu, arca Buddhis, Nandi, Parvati, batu angkat tahun, arca perwujudan, Ganeca, jala dwara, cermin perunggu, ganta, ganta gantung, kala, keben, dan Durga Mahisa Suramadini. Sambil kalian menikmati dan melihat koleksi di Museum Airlangga ini, akan saya jelaskan sedikit lagi tentang museum ini. Di bagian depan terdapat beberapa arca batu Makara dalam berbagai ukuran diletakkan di dalam ruang utama museum yang hanya disekat secara sederhana. Makara adalah binatang mitologis yang bentuknya menyerupai ikan namun memiliki belalai yang digunakan untuk menyalurkan air di candi-candi Hindu. Di Museum Airlangga Kediri terdapat sebuah arca Buddha tanpa kepala. Dalam kepercayaan Buddha dikenal 3 perwujudan Buddha, yaitu manusia Buddha, Buddha yang menjelma menjadi manusia, Dhyani Buddha atau Buddha yang bersifat badan halus, Dhyani Bodhisattva, Buddha sebagai makhluk kayangan. Museum Airlangga Kediri di kawasan wisata Selomangleng memiliki koleksi yang cukup beragam dan bernilai sejarah tinggi. Maka, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai sejarah Indonesia Raya di bumi Nusantara ini. Di museum ini juga terdapat koleksi diantaranya seperti Kala Makara, fragmen relief, batu bata kuno, guci, tembikar, batu jambang yang berada paling tengah, dan arca. Di Museum Airlangga terdapat 2 gedung museum. Gedung arkeologis diperuntukkan khusus untuk menaruh benda purbakala jenis artefak atau arca. Sementara untuk gedung etnografis khusus penempatan benda kebudayaan yang berkembang semacam paginangan, senjata zaman kerajaan, dan keramik. Oke, sambil kalian terus melihat koleksi Museum Airlangga, saya akan membacakan ulasan Museum Airlangga ini di Google Maps yang dari Amaluddin Sope 9 bulan yang lalu. Dia berkata bahwa saat saya datang sedang tutup karena COVID, tapi saya bilang ke ibu penjaganya yang baik hati bahwa saya dari arkeologi. Alhamdulillah diizinkan masuk. Wajar saja sebagai seorang yang berkecimpung di dunia arkeologi, ketika masuk ruang koleksi, hati saya bergetar dan mata saya terkesima. Ternyata luar biasa sumber daya arkeologi yang dimiliki museum ini. Keren, meskipun koleksinya tidak terlalu banyak, tapi lebih dari cukup untuk menambah wawasan pengetahuan sejarah.
Ada relief, arca, patung, lingga, yoni, prasasti, dan lain-lain. For your information, nama dari museum ini diambil dari nama Raja Airlangga yang lahir di Bali pada 990 dan diperkirakan wafat di daerah belahan lereng Gunung Penanggungan pada 1049. Airlangga yang juga dapat diartikan air melompat ini merupakan pendiri dari kerajaan Kahuripan dan memerintah pada 1009 sampai 1042. Bangunan dari museum ini memiliki atap limasan dengan dinding kaca di sekelilingnya, serta papan nama museum yang terbuat dari kayu. Pada bagian pojok kiri dan kanan luar terdapat arca penjaga. Arca pada bagian kanan menyerupai seekor singa dengan kaki depan yang diangkat, sementara pada bagian yang kiri berupa raksasa dengan naga di kakinya. Itulah tadi ulasan singkat mengenai objek wisata Goa Selomangleng dan Museum Airlangga. Mari berwisata sembari mengenal sejarah di Kabupaten Kediri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya karena banyak sekali petualangan yang seru di dalamnya. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman. See you soon guys. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share.